Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Laboratorium dalam Media Pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Irena Karin Novrian, dan teman saya, Sumira Rashid. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan materi yang kami buat. Pembahasan. Apakah pengertian media pembelajaran berbasis laboratorium? 2. Teori-teori apakah yang mendasari media pembelajaran berbasis laboratorium? 3. Bagaimana sintaks dari media pembelajaran berbasis laboratorium? 4. Bagaimanakah tata tertib di dalam laboratorium? 5. Bagaimana alat dan bahan di laboratorium? 6. Bagaimanakah keselamatan kerja di dalam laboratorium? Pengertian media pembelajaran berbasis laboratorium. Media pembelajaran laboratorium. Media laboratorium disebut juga pengelolaan laboratorium berasal dari kata laboratori, manajemen. Pengelolaan merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya, research, secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal. Media pembelajaran berbasis laboratorium merupakan media pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dan memperhatikan secara empiris kemampuan kognitif, efektif, psikomotorik menggunakan sarana laboratorium. Laboratorium adalah tempat kerja atau praktik untuk kerja atau melakukan percobaan, eksperimen, dapat berupa tempat real dan maya atau virtual. Contoh laboratorium. Laboratorium sekolah, laboratorium kantor, laboratorium tata boga, laboratorium penelitian. Teori belajar yang melandasi media pembelajaran berbasis. Teori belajar yang mendasari strategi pembelajaran berbasis laboratorium diantaranya 1. Gestalt NL Theories. Pandangan kognitif. Menurut pandangan kognitif, belajar merupakan perubahan kognitif pemahaman. 2. Teori belajar Piaget, bahwa interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan adalah pengetahuan. 3. Teori belajar Brenner, menyatakan untuk mendapatkan pemahaman belajar dengan menemukan sendiri, sehingga menggunakan pendekatan discovery. Desain laboratorium. Untuk mendesain laboratorium kimia, harus mulai dari awal, seperti yang dilakukan berikut ini. 1. Analisis apakah yang akan dilakukan. 2. Peralatan apa yang dibutuhkan. 3. Seperti apa layout-nya. 4. Pengaturan ruangan compatibility antara suatu analisis dengan analisis lain. 5. Masalah instalasi listrik, limbah, air, dan gas juga rencana pengembangan lab ke depan. Sintaks media pembelajaran berbasis laboratorium. Berbagai pengembang pembelajaran berbasis laboratorium telah menunjukkan ciri-ciri pengajaran berbasis masalah sebagai berikut. 1. Guru. Seorang guru harus kreatif dan berkompeten. Kreatif ketika alat dan bahan di suatu sekolah tidak memadai, menggunakan alat sederhana. 2. Siswa. Siswa harus memahami aspek apa yang dilakukan ketika kegiatan praktikum berlangsung, seperti keterampilan dalam mengamati objek, menafsirkan dan mengolah data, serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan praktikum. 3. Materi. Materi yang disajikan untuk memenuhi pembelajaran berbasis laboratorium adalah materi-materi kimia SMA. 4. Media pembelajaran. Media dalam pembelajaran berbasis laboratorium adalah alat-alat praktikum yang akan digunakan dalam praktikum. Tata tertib laboratorium yang dilarang. 1. Merokok, makan dan minum di laboratorium, membuang sampah dan bahan lain dalam wastafel, laci, meja, dan lantai. 2. Menulis atau mencoret-coret dinding di permukaan meja. 3.
masuk ruang persiapan atau staff tanpa seizin staf dan kepala laboratorium. Tata tertib laboratorium yang diwajibkan. 1. Memeriksa kelengkapan alat dan melaporkan setiap kerusakan alat pada laboran. 2. Staf atau kepala laboratorium. 3. Mengisi daftar hadir dan melaporkan kegiatan individual kepada kepala laboratorium. 4. Memahami dan mengikuti petunjuk penggunaan alat dan mengisi daftar isian kartu alat. 5. Membersihkan sisa praktikum penelitian pada setiap meja dan wastafel tempat Anda bekerja. 6. Kegiatan mahasiswa di laboratorium harus diketahui kepala laboratorium atau penanggung jawab praktikum. 7. Setiap pemakaian alat, elektrik, mekanik, optik, atau perpaduannya wajib memahami petunjuk pemakaian dan mengisi format isian pada kartu alat. 8. Bila terjadi kerusakan terhadap alat, setiap pemakaian alat wajib mengganti kerusakan komponen atau alat dengan spesifikasi yang setara. 9. Peralatan yang telah selesai digunakan dikembalikan kepada laboran dalam keadaan bersih dan kering. 10. Setelah selesai melakukan kegiatan, ruangan laboratorium harus dalam keadaan bersih. Tata tertib laboratorium yang dianjurkan. 1. Ambil bahan seperlunya dan gunakan sendok SAT yang sesuai dan bersih. 2. Gunakan air secukupnya dan membuka keran tidak berlebihan. Air bertekanan tinggi. 3. Buanglah sampah atau sisa praktikum pada tempat yang disediakan. Sanksinya 1. Teguran. 2. Dianggap tidak hadir dalam praktikum. 3. Tidak diizinkan masuk dalam kegiatan praktikum atau perkuliahan. Peralatan, alat, dan bahan laboratorium. Penataan alat laboratorium. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan di dalam penataan alat, terutama cara penyimpanannya, diantaranya adalah 1. Fungsi alat, apakah sebagai alat ukur ataukah hanya sebagai penyimpan bahan kimia saja. 2. Kualitas alat termasuk kecanggihan dan ketelitian alat. 3. Keperangkatan. 4. Nilai atau harga alat. 5. Kualitas atau termasuk kelengkapannya. 6. Sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. 7. Bahan dasar penyusun alat dan bentuk ukuran alat. 9. Bobot atau berat alat. Penataan alat dan bahan laboratorium. Menurut Chemistry for Peace, Not for War, 2012, dalam laboratorium kimia sangat banyak bahan-bahan berbahaya. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam laboratorium. Perhatikan label-label yang tertera pada kemasan zat tersebut. Baca rambu lalu lintas dalam bahan kimia. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penulisan makalah ini dengan judul adalah sebagai berikut. 1. Dengan terwujudnya suatu desain laboratorium yang baik, maka akan mudah dalam menyusun suatu struktur organisasi dalam suatu laboratorium. 2. Dengan terpenuhinya segala tata tertib yang ada, maka keselamatan kerja di dalam laboratorium secara otomatis akan terwujudkan. 3. Alat dan bahan sangat berbeda, tetapi mempunyai suatu terikatan, maksudnya tanpa alat apa gunanya suatu bahan, begitupun sebaliknya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.